Sekarang saya minta Anda jujur. Kapan terakhir kali Anda membuka aplikasi mobile banking, kemudian melihat angkanya dan merasa sesak? Anda tidak malas. Anda berangkat pagi pulang malam. Anda bekerja lebih keras dari tahun lalu. Tapi kenapa rasanya uang itu cuma numpang lewat? Kenapa gaji yang masuk rasanya menguap begitu saja, bahkan sebelum tanggal tua? Paradoksnya adalah di atas kertas negara kita sedang gagah-gagahnya. Dunia mencatat kita sebagai upper middle income country. PDB kita tembus 1,3 triliun dolar. Pemerintah tepuk tangan, investor asing tersenyum. Tapi ada hantu di dalam angka-angka cantik ini. Jika negara makin kaya, kenapa rakyatnya merasa semakin kering? Kenapa mall terlihat ramai, tapi data penjualan retail malah hancur? Dan kenapa di grup WhatsApp keluarga, keluhannya selalu sama, yaitu harga beras naik dan susu anak mahal? Ini bukan perasaan Anda saja. Ini bukan ilusi. Data membuktikan kita sedang menyaksikan pembunuhan pelan-pelan terhadap daya beli. Pertumbuhan ekonomi kita ternyata tidak menetes ke bawah, tapi ternyata menguap ke atas. Kita akan melihat bagaimana tulang punggung negara ini, yaitu kita, kelas menengah, sedang dipatahkan. Investigasi dimulai. Mari kita mulai investigasi ini dari tempat kejadian perkara yang paling jujur, yaitu rekening bank. Banyak pejabat bilang daya beli kita aman, ekonomi tumbuh 5%. Tapi ada satu fenomena baru yang diam-diam menjangkiti jutaan keluarga Indonesia. Kami menyebutnya fenomena mantap, yaitu makan tabungan. Ini bukan tentang orang kaya yang menarik uang untuk beli kripto. Ini tentang kelas menengah yang menarik uang hanya untuk bisa makan bulan depan. Jangan percaya omongan saya, percayalah pada data lembaga LPS ini. Perhatikan berita Infobank ini. Di April 2024, tabungan masyarakat di bawah 100 juta, yaitu kelompok yang mewakili mayoritas kita, bukan cuma stagnan, tapi minus 4,06%. Ini angka yang mengerikan dalam dunia perbankan. Artinya, uang yang masuk ke rekening lebih sedikit daripada uang yang ditarik keluar, dan OJK mengonfirmasi ini. Penurunan ini bukan karena Anda memindahkan uang ke investasi saham atau emas. OJK bilang uang itu ditarik untuk konsumsi, untuk bayar listrik, untuk beli beras, dan untuk anak sekolah. Tapi inilah bagian yang paling menyakitkan. Kita sedang melihat sebuah great divide atau jurang pemisah yang makin lebar. Sementara tabungan wong cilik berdarah-darah, coba tebak nasib tabungan orang super kaya. Data yang sama menunjukkan tabungan dengan saldo di atas 2 miliar justru tumbuh double digit. Orang kaya semakin menumpuk uang karena mereka menahan belanja. Sementara kelas menengah tidak punya pilihan untuk menahan belanja. Kita tidak bisa menunda lapar, kita tidak bisa menunda bayar token listrik. Jadi, jika saldo kita terasa semakin tipis, ini bukan karena kita boros, ini karena kita sedang mengalami pendarahan finansial massal. Kita sedang beralih mode dari menabung untuk masa depan menjadi mode bertahan untuk besok. Dan bagian terburuk dari fenomena ini bukan pada angkanya, tapi pada psikologisnya. Saat saldo menipis, insting pertama kita biasanya adalah menyalahkan diri sendiri. Kita berpikir mungkin kita kurang disiplin, mungkin harusnya kita nggak beli kopi itu, mungkin ini salah kita. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda satu hal, yaitu berhenti menyalahkan diri sendiri. Lubang di dompet Anda itu terlalu besar jika hanya disebabkan oleh segelas kopi atau langganan Netflix. Ada dua tembok raksasa yang sedang bergerak menghimpit Anda, dan tembok itu tidak ada hubungannya dengan gaya hidup. Seringkali kalau kelas menengah mengeluh susah, jawabannya selalu klise, yaitu kurangin ngopi dan kurangin gaya hidup. Narasinya seolah-olah kemiskinan kita disebabkan oleh perilaku kita sendiri. Tapi saya melihat ini sebagai pengalihan isu yang berbahaya. Mitos gaya hidup ini menutupi masalah yang jauh lebih besar. Masalahnya sebenarnya bukan pada uang receh yang Anda belanjakan. Masalahnya adalah kecepatan kenaikan gaji Anda kalah telak melawan kecepatan kenaikan harga aset. Ibarat lomba lari, gaji kita lari seperti siput, sedangkan harga aset lari seperti macan. Mari kita lihat buktinya. Bukti pertama adalah rumah. Lihat data Bank Indonesia lewat berita CNBC ini. Penjualan rumah tipe menengah, rumah yang seharusnya kita beli, anjlok hingga minus 12%. Kenapa ini bisa terjadi? Apa karena kita malas menabung? Ternyata bukan. Ini terjadi karena harga rumah sudah naik gila-gilaan. Harga rumah sudah jauh di atas kenaikan gaji rata-rata. Rumah bukan lagi sekedar tempat tinggal, tapi jadi barang mewah yang makin tak terkejar. Akibatnya, kelas menengah kehabisan nafas. Kita berhenti membeli bukan karena tidak butuh, tapi karena memang uangnya sudah tidak cukup. Kemudian bukti kedua adalah pendidikan. Dulu, sekolah adalah tangga sosial, cara orang biasa untuk naik kelas jadi orang sukses.
Tapi hari ini, tangga itu rasanya sedang terbakar. Data lapangan mencatat biaya pendidikan naik 10 hingga 15% setiap tahun. Bandingkan dengan gaji kita yang mungkin cuma naik 5%, uang pangkal sekolah dan biaya kuliah yang meroket menjadi tembok tinggi. Kita dipaksa bayar mahal untuk masa depan anak, padahal dompet hari ini sedang berdarah-darah. Di satu sisi, gaji kita digerus harga beras dan bensin. Di sisi lain, impian punya rumah dan sekolah bagus makin jauh terbang ke angkasa. Pertanyaan kritisnya sekarang adalah kita sudah bayar pajak, harga barang naik, dan kita terus diminta berkorban. Tapi kenapa hidup rasanya tetap sulit dan pelayanan publik segini-gini aja? Kemana perginya uang keringat kita itu? Jawaban menyakitkannya, uang Anda tidak kembali ke Anda. Uang Anda sedang habis terbakar di tengah jalan. Lihat data indeks persepsi korupsi dari Transparency International ini. Skor kita stagnan di angka 34. Ini memvisualisasikan pipa yang bocor. Korupsi di Indonesia bukan lagi sekedar oknum yang mencuri uang laci. Korupsi sudah menjadi pajak tak tertulis. Saat Anda beli rumah, ada biaya siluman perizinan. Saat Anda beli beras, ada biaya siluman logistik. Korupsi membuat segalanya jadi high cost ekonomi. Kita membayar mahal untuk kualitas yang standar. Dan jika Anda berpikir, itu kan urusan pengusaha, lihat tabel ini urusan dompet Anda. Ini adalah laporan belanja pemerintah pusat. Perhatikan baris pembayaran bunga utang. Angkanya 497 triliun rupiah, hampir setengah kuadriliun. Ini bukan bayar utang pokok, ini cuman bayar bunganya saja. Bayangkan, uang pajak yang kita setor susah payah dengan gaji UMR yang pas-pasan, hampir 500 triliunnya hangus begitu saja setiap tahun. Uang segudung ini tidak jadi sekolah gratis, tidak jadi rumah sakit canggih, tidak jadi subsidi KRL. Dia hanya hilang untuk membayar biaya sewa uang atau bunga akibat pengelolaan anggaran yang gali lubang tutup lubang. Bayangkan jika 500 triliun ini tidak hangus. Bayangkan jika pipa ini tidak bocor. Mungkin kita sudah berlari kencang menyusul tetangga kita di Asia. Tapi kenyataannya kita tertinggal. Ada satu negara yang dulu senasib sepenanggungan dengan kita. Sama miskinnya dan sama susahnya. Tapi hari ini mereka sudah terbang ke bulan. Rakyat Korea bekerja keras, berhemat dan berpuasa selama puluhan tahun. Tapi lihat hasilnya hari ini. Garis mereka melesat seperti roket, menembus pendapatan $33.000. Pengorbanan mereka terbayar lunas. Mereka naik kelas menjadi negara maju, sementara kita masih merangkak landai di angka $4.900. Pertanyaan menyakitkannya adalah rakyat Indonesia juga sudah bekerja keras. Kita juga sudah puasa sejak krisis 98. Pajak naik, subsidi dicabut, tapi kenapa kita tertinggal begitu jauh? Apakah pengorbanan kita sia-sia karena pipa negaranya masih bocor?